Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok G01 Akuntansi Biaya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep biaya dalam akuntansi biaya. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Sayyidatul Mukminah dengan NIM A1B019309. Yang kedua ada Septina Patmia Jaya dengan NIM A1B019310. Yang ketiga ada Safira Salsabila Riansa dengan NIM A1B019311. Dan yang terakhir ada Siti Hilmina Safitri dengan NIM A1B019314. Baiklah, sebelum lanjut ke inti materi, saya akan memaparkan sedikit mengenai akuntansi biaya itu tersendiri. Akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengertian biaya. Apa sih sebenarnya biaya itu tersendiri? Biaya dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran perusahaan atau organisasi, yang mana pengeluaran tersebut dialokasikan semata untuk memenuhi tujuan dan target usaha. Biaya itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu cost dan beban atau expense, di mana cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan beban atau expense adalah sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Objek. Cost objek merupakan sesuatu, properti, produk, aktivitas, proyek, departemen, dan sebagainya, yang mana biaya tersebut dimaksudkan untuk diukur. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdapat dua bagian, yaitu biaya pabrikasi dan biaya komersial. Biaya pabrikasi terdiri dari 1. Biaya bahan, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya komersial terdiri dari 1. Biaya pemasaran, 2. Biaya administrasi dan umum. Apa itu biaya pabrikasi? Biaya pabrikasi terdiri dari 1. Biaya bahan adalah bahan yang digunakan untuk membuat bahan jadi. Terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Biaya bahan baku atau direct material, dan biaya bahan penolong atau indirect material. Biaya tenaga kerja, yaitu merupakan gaji atau upah karyawan bagian produksi, yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji atau upah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproses bahan menjadi barang. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan gaji atau upah tenaga kerja bagian produksi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Biaya overhead pabrik (BOP) atau factory overhead cost adalah biaya yang timbul dalam proses produksi selain yang termaksud dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termaksud BOP terdiri dari 7 jenis, yaitu 1. Biaya pemakaian surplus pabrik, 2. Biaya pemakaian minyak pelumus, ketiga biaya penyusutan bagian produksi,
keempat biaya perawatan atau pemeliharaan bagian produksi, kelima biaya listrik bagian produksi, keenam biaya asuransi bagian produksi, dan terakhir adalah biaya pengawasan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya komersial. Apa sih biaya komersial itu? Jadi, biaya komersial merupakan akumulasi biaya yang untuk membuat produk itu dapat dijual di luar biaya produksi dan dipergunakan biasanya untuk menghitung harga jual produk. Biaya komersial juga terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasaran yaitu biaya-biaya yang terjadi dengan tujuan untuk memasarkan produk, seperti biaya pengangkutan penjualan barang, biaya promosi, dan biaya pelayanan pelanggan. Sedangkan biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Contohnya seperti gaji akuntan atau mandor, biaya klerikal, biaya telepon, dan lain-lain. Laporan keuangan pada perusahaan pabrikasi yang ditunjukkan kepada pihak luar adalah yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan arus kas. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang laporan neraca. Pada perusahaan pabrikasi, persediaan terdiri dari persediaan bahan, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kemudian laporan neraca dari perusahaan industri manufaktur, di dalamnya terdapat komponen aktiva dan pasiva. Aktiva adalah sumber pendapatan utama perusahaan dan terdapat semua aset perusahaan, seperti kas, persediaan, piutang, dan sebagainya. Sementara pasiva adalah hutang dan modal yang perusahaan miliki. Dan yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disusun perusahaan pabrikasi sedikit berbeda dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perbedaan tersebut adalah pada perhitungan harga pokok produksi. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, susunan laporan laba rugi untuk perusahaan pabrikasi sedikit lebih panjang. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi mengenai kumpulan informasi berupa pendapatan, kas, pembayaran kas, dan lain sebagainya dari tiga aktivitas utama perusahaan seperti operasi, investasi, pendanaan pada satu periode tertentu. Tujuan dari adanya laporan arus kas ini yaitu untuk melihat informasi penerimaan dan pembayaran kas dalam satu periode tertentu. Selain itu, arus kas juga bermanfaat untuk menilai perusahaan apakah mampu menghasilkan arus kas berisi di masa depan. Selain biaya produksi dan komersial, masih ada beberapa klasifikasi biaya yang lain loh. Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan, timing of recognition. Menurut waktu pengakuannya, biaya diklasifikasikan menjadi yang pertama product cost atau biaya produk, dan yang kedua adalah period cost atau biaya periode. Product cost atau biaya produk yaitu biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Atau biaya periode adalah biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Contohnya, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost, yang kedua biaya tetap atau fixed cost, yang ketiga adalah biaya semi variabel atau variable cost. Biaya yang bila dikaitkan dengan variabel, pemacu timbulnya biaya secara per unit akan selalu tetap, tidak berubah jumlahnya. Meskipun volume produksi berubah-ubah, akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas volume produksi. Kata lain, total biaya variabel akan bertambah apabila volume produksi bertambah. Contohnya, biaya bahan. Yang selanjutnya adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya secara total, biaya tersebut tidak berubah jumlahnya meskipun aktivitas jumlah produksi berubah. Jumlah biaya tetap per unit akan menurun jika aktivitasnya meningkat. Contohnya, biaya sewa gedung yang disewa secara tetap per bulan dan biaya asuransi gedung adalah biaya semi variabel, merupakan biaya campuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Meskipun tidak ada aktivitas, biaya semi variabel tetap ada
dan totalnya akan berubah jika aktivitasnya juga berubah. Contohnya adalah biaya telepon air dan listrik. Klasifikasi biaya yang lain. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan, yang kedua dapat tidaknya dikendalikan, yang ketiga data yang digunakan, yang keempat sunk cost, yang kelima opportunity cost. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya perusahaan manufaktur. Aktivitas perusahaan fabrikasi atau manufaktur adalah mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Arus biaya perusahaan manufaktur. Proses aliran biaya dimulai dengan menilai bahan baku yang digunakan dalam proses manufaktur. Aliran biaya kemudian pindah ke persediaan barang dalam proses. Biaya mesin dan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi serta biaya overhead ditambahkan. Aliran biaya selanjutnya bergerak ke tahap persediaan di mana barang jadi disimpan sampai mereka dijual. Setelah penjualan barang, aliran biaya akhirnya pindah ke harga pokok penjualan. Sekian penyampaian muka kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.